Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidi dari kelas A21. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul pengenalan zakat, infak, dan sedekah yang didosini oleh beliau Dr. Ahmad Arifuddin MPD. Untuk menjingkatkan waktu, kami akan langsung mempresentasikannya. Pada bab pertama, yaitu ada sebuah pendahuluan, yaitu latar belakang, yang mana pada latar belakang di sini kami secara umum memperlihatkan atau menampilkan beberapa hal yang penting diantaranya, yaitu berupa definisi, tujuan, bentuk kekayaan yang dizakatkan, besaran zakat, penerima zakat, waktu penyaluran, dan manfaat zakat. Yang mana dalam Al-Quran atau dalam Islam salah satu bentuk ibadah yang penting. Zakat memiliki landasan Al-Quran dan hadis, adanya peningkatan kesadaran masyarakat muslim tentang pentingnya zakat. Jadi zakat di sini termasuk rukun Islam, salah satu rukun Islam yang wajib apabila sudah mencapai satu nisab atau orangnya memang orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua atau B, pernyataan masalah. Pertama adalah ketidakjelasan dalam hukum dan implementasi. Masalah dapat timbul dari ketidakjelasan dalam hukum syariah tentang zakat serta ketidakpastian dalam implementasi hukum tersebut oleh lembaga zakat dan individu. Terus yang kedua, keterbatasan akses informasi. Masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang zakat. C, yaitu pernyataan penelitian. Yang pertama adalah apakah dengan majunya teknologi pada zaman sekarang zakat bisa tersalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan baik? 2, bagaimana pengelolaan zakat yang benar dan tepat? 3, apakah perlu membentuk petugas zakat? D, relevansi dan pentingnya penelitian. Dalam penelitian ini semua bermanfaat bagi sesama untuk bisa menyalurkan zakatnya pada yang mampu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pada zaman sekarang kami memperhatikan orang-orang yang mengeluarkan zakatnya diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, bahkan diberikan kepada orang yang tergolong mampu. Kami berharap dengan adanya penelitian ini, penyaluran zakat bisa diserahkan kepada orang-orang yang tepat. Jadi kadang banyak itu penyaluran zakatnya kurang tepat. Misalnya ada yang banyak itu pernah kejadian pada bulan Ramadan, itu nanti pada tanggal berapa orang kaya akan mengeluarkan zakatnya, dan zakatnya itu diserahkan kepada orang yang hadir pada jamaah sholat tarawih. Dan di situ padahal banyak orang-orang yang mampu yang termasuk orang kaya tarawih di situ juga itu mendapat bagian zakat. Itu yang sangat harus diperhatikan. Bab 2, tinjauan literatur. A, tinjauan konseptual dan teori. 1, rukun Islam. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerimanya. 2, ibadah haji dan keadilan sosial. Zakat bukan hanya
merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan instrumen untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat Muslim. Konsep ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan secara adil dan kesejahteraan bersama. Yang kelima, keseimbangan sosial ekonomi. Keseimbangan sosial ekonomi. Teori zakat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan sosial ekonomi dalam masyarakat dengan memastikan distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya. 6. Pemberdayaan ekonomi. Zakat juga dapat dipandang sebagai instrumen untuk pemberdayaan ekonomi dengan memberikan modal atau bantuan kepada orang yang kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berusaha dan mandiri secara ekonomi. B. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. 1. Efektivitas program zakat. Studi yang lebih mendalam tentang efektivitas program-program zakat dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempromosikan inklusi sosial. Penelitian semacam ini dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program zakat serta memperbaiki desain implementasinya. Dalam konteks global, penelitian tentang peran zakat dalam membantu mengatasi tantangan global seperti bencana alam, konflik, dan pengungsi. Studi ini dapat membantu mengidentifikasi model-model yang efektif untuk pengumpulan dan distribusi zakat dalam skala global. Penelitian lebih lanjut dalam area-area ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam meningkatkan pemahaman dan praktik pengelolaan zakat yang lebih baik dan berdampak positif. C. Kerangka pemikiran. Satu, teori distribusi kekayaan. Menggunakan teori distribusi kekayaan untuk memahami bagaimana zakat berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Faktor pada distribusi kekayaan dan golongan yang mampu kepada yang membutuhkan untuk mencapai keadilan sosial. Dan seterusnya, teori pengambilan keputusan. 4. Teori inovasi dan teknologi, yaitu menerapkan teori inovasi dan teknologi untuk mengidentifikasi peluang dalam memanfaatkan teknologi seperti platform digital untuk meningkatkan definisi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan zakat. Ada juga teori pemasaran sosial. Menggunakan teori pemasaran sosial untuk merancang strategi komunikasi dan promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan partisipasi masyarakat dalam zakat, serta mempromosikan nilai-nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Jadi dengan teori pemasaran sosial ini dapat mempromosikan bahwa zakat itu mengeluarkan zakat sangatlah penting, bukan hanya dalam Islam tapi juga ada nilai-nilai solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya saling membantu dengan menggunakan pemikiran yang terintegrasi seperti ini. Insya Allah praktisi, akademi, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika pengelolaan zakat dan merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan manfaat sosial ekonomi dari zakat. Terus bab 3, metodologi penelitian kami di sini. Dalam penelitian ini kami menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan waktunya
waktunya di sini yaitu lokasi yang menjadi penelitian dalam hal ini adalah di daerah penulis itu Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Waktu penelitian, adapun untuk penelitian membutuhkan kurang lebih 6 hari lamanya untuk menyelesaikannya. C. Populasi sampel penelitian. Populasi sampel penelitian populasi umum. Populasi penelitian dapat mencakup seluruh populasi muslim di suatu negara atau wilayah yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Populasi target. Populasi target dapat menjadi kelompok yang spesifik seperti donatur zakat, penerima zakat, pengelola lembaga zakat, atau komunitas yang terlibat dalam praktek zakat, dan seterusnya. Ada variabel penelitian. Variabel operasional dalam penelitian tentang zakat adalah variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung untuk menggambarkan atau memahami fenomena terkait dengan praktik zakat. Ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik observasi zakat adalah proses pengamatan secara sistematis terhadap praktik-praktik zakat yang dilakukan oleh peneliti atau lembaga. Teknik ini kami gunakan untuk memahami bagaimana zakat dijalankan, termasuk pengumpulan, distribusi, dan pengelolaannya. Peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif. Peneliti atau pengamat secara langsung terlihat dalam kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat. Kami menjadi bagian dari komunitas yang melakukan praktik zakat sehingga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana zakat dilakukan dalam konteks nyata. F. Teknik analisis data. Teknik analisis data zakat adalah proses untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyajikan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik zakat, perilaku muzaki, pemberi zakat, pemahaman yang mendalam tentang praktik zakat, perilaku muzaki, mustahik, penerima zakat, aktivitas pengelolaan zakat, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah referensi. Kami mengambil referensi yaitu Abdurrahman Qadir, bukunya Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta, PT Raja Grafindo, beserta 2011 CK 1. Ahmad Azhar Bashir, Hukum Zakat, Jakarta, Majelis Pustakaan Pusat, Muhammadiyah, 1997. Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008. Didin Hanafiuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, Jakarta, Gema Insani, 1998. Demikianlah presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan, itu murni memang dari saya, dan kami memang sadar masih banyak kekurangan dalam mereview sebuah makalah ataupun dari proposal tadi.
dalam penulisan ataupun penyusunan dalam proposal, kami masih sangat-sangat jauh dari kata sempurna. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.